Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Regi Ardianti dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan memberikan promosi kesehatan mengenai gizi bagi ibu hamil. Nah, bagi ibu-ibu hamil dan kakak-kakak yang ingin berencana untuk mengandung, silahkan ditonton video dan jangan lupa di subscribe. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari gizi. Apa sih gizi itu? Gizi adalah zat-zat yang mengandung di dalam makanan yang sangat diperlukan oleh kehidupan pada manusia. Nah, sumber zat pembangun diperlukan untuk pertumbuhan dan dapat diperoleh dari lauk pauk seperti ikan, telur, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, zat tenaga adalah makanan yang mengandung zat tenaga antara lain seperti kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Nah, adapun zat pembangun. Zat pembangun ini dapat kita ambil dari makanan seperti tempe, tahu, ikan asin, udang, telur ayam, hati, kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, adapun zat pengatur. Zat pengatur ini kita dapat dijumpai pada makanan seperti kangkung, daun singkong, bayam, sawi hijau, kacang panjang, jeruk, pepaya, nangka, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari gizi pada ibu hamil ini yang pertama yaitu cukup kalori. Cukup kalori ini berfungsi untuk memenuhi zat gizi ibu hamil, janin, serta plasenta. Yang kedua adalah makanan padat kalori ini berfungsi untuk membentuk lebih banyak jaringan tubuh, bukan lemak. Nah, yang ketiga yaitu adalah cukup kalori dan zat gizi berfungsi untuk memenuhi pertambahan berat badan selama hamil. Nah, yang keempat yaitu perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan zat gizi atau status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil. Yang kelima yaitu adalah perawatan gizi dapat membantu pengobatan penyakit yang terjadi selama kehamilan seperti diabetes atau seperti hipertensi. Nah, yang keenam yaitu adalah mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makanan yang baik yang dapat diajarkan kepada anak-anaknya selama hidup. Nah, adapun kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil yang pertama yaitu adalah karbohidrat dan lemak. Nah, karbohidrat dan lemak ini berfungsi sebagai sumber zat untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari sereal dan umbi-umbian. Nah, yang kedua itu adalah protein. Protein ini sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga yaitu adalah mineral. Mineral ini berfungsi sebagai zat pengatur yang dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat yaitu adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Yang dapat dijumpai pada sereal, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu adalah vitamin D. Vitamin D ini berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi yang ibu hamil butuhkan. Terus yang ke-6 yaitu adalah vitamin E yang berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat. Yang ketujuh yaitu adalah asam folat, di mana asam folat ini berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau seperti bayam, kembang kol, brokoli, dan lain sebagainya. Terus yang kedelapan yaitu adalah zat besi. Zat besi yang dibutuhkan bagi ibu hamil agar terhindar dari anemia. Terus yang kesembilan yaitu ada kalsium. Kalsium ini diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Nah,
Yang keempat yaitulah menu makanan seimbang. Menu makanan seimbang ini di mana ibu hamil harus mengatur makanan selama kehamilan. Yang pertama yaitu adalah satu, menghindari mengonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar. Nah, selanjutnya yaitu ibu hamil sebaiknya makan teratur sedikitnya 3 kali dalam sehari. Yang ketiga yaitu hidangan tersusun dari bahan makanan yang bergizi. Yang keempat yaitu adalah mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Terus yang kelima, memilih dan membeli berbagai macam bahan makanan yang segar. Yang keenam yaitu mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh yaitu adalah mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas, santan yang kental. Yang ke-8 yaitu adalah menghindari merokok dan minum minuman keras. Terus di sini juga saya akan menyampaikan yaitu adalah tanda dan gejala kurangnya nutrisi bagi hamil. Nah, bagi ibu hamil jika sudah mengalami tanda ini sebaiknya silahkan susun makanan ibu-ibu hamil agar menjadi lebih sehat lagi. Yang pertama yaitu tanda gejalanya kelelahan dan kekurangan energi. Terus ada pusing, sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi sehingga ibu-ibu sering sakit, sering batuk, pilek. Terus yang selanjutnya itulah kulit kering, gusi, bengkak, dan berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat, berat badan berkurang, pertumbuhan yang lambat, kelemahan otot, dan juga terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Nah, pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan ini yang pertama yaitu satu, terhadap ibu hamil. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi diantaranya seperti anemia, pendarahan, dan berat badan ibu hamil tidak bertambah secara normal serta terkena penyakit infeksi. Terus yang selanjutnya yaitu adalah terhadap persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan menjadi sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau biasa juga disebut dengan prematur. Terus yaitu dapat terjadi pendarahan setelah persalinan serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Nah, adapun terhadap janin, kekurangan gizi ini pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan ibu-ibu dalam keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia, intrapartum atau mati dalam kandungan. Terus dan lahir dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR. Nah, di sini saya akan menyampaikan makanan seimbang ibu hamil. Nah, apa sih itu makanan seimbang ibu hamil? Makanan seimbang ibu hamil itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil ini meliputi padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian yang berlemak, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, gula, dan minyak. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu bisa mengonsumsi vitamin. Yang pertama yaitu asam folat, contohnya yaitu adalah folavit. Yang kedua yaitu adalah zat besi. Contohnya yaitu dengan ferosfat atau sangobion. Selain itu juga sangobion ini juga bisa dikonsumsi oleh selain orang yang sedang mengandung. Nah, selanjutnya itu adalah dengan vitamin D. Nah, pesan saya bagi ibu hamil yaitu lebih banyak mengonsumsi makanan berat
dari sebelum hamil dan mengonsumsi aneka ragam pangan dengan pola gizi yang seimbang. Nah, yang kedua yaitu batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi karena itu dapat menyebabkan preeklamsi bagi ibu hamil. Terus ibu hamil lebih banyak mengonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari atau 8-2 gelas. Nah, baiklah ibu-ibu, itulah promokes atau promosi kesehatan yang bisa saya sampaikan. Semoga edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi ibu-ibu hamil dan kakak-kakak sekalian dan untuk semuanya. Bila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.